Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Fadilah. NIM saya A11 2018 11276. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyelesaikan sebuah studi kasus. Studi kasusnya seperti ini. Sebuah perusahaan sandal memiliki sebuah aplikasi mobile penjualan sandal yang disebut Sandalpedia dan memiliki sebuah dataset. Dataset tersebut didapat dari pelanggan yang telah melakukan checkout pembayaran, di mana pelanggan ada yang sudah membayar dan ada juga pelanggan yang dibatalkan pembayarannya. Nah, maka dari itu, perusahaan ingin mengetahui tingkat akurasi mengenai probabilitas penjualan sandal di aplikasi Sandalpedia. Untuk menyelesaikan sebuah kasus seperti ini, dapat kita selesaikan dengan metode naive Bayes. Sebelum kita menuju metodenya, kita akan melihat dulu kris PDM-nya. Di sini saya sudah membuat kris PDM-nya. Untuk yang pertama ada business understanding. Business understanding di sini berisi perusahaan Sandalpedia memiliki sebuah aplikasi penjualan sandal. Lalu perusahaan tersebut ingin mengetahui tingkat akurasi probabilitas penjualan sandal mereka. Lalu yang kedua untuk data understanding-nya, datasetnya kita dapatkan dari checkout pembayaran sandal di aplikasi Sandalpedia. Dari dataset tersebut, kita dapat memiliki 4 atribut yaitu gender, age, price atau purchase. Gender ini jenis kelamin, age ini umur, price harga, dan purchase ini artinya kalau 0 berarti pembayarannya gagal atau dibatalkan. Jika 1 berarti pembayarannya sukses atau berhasil. Untuk data preferensinya sendiri kita mengambil data CSV dari konsumen Sandalpedia yang didapatkan dari checkout pembayaran oleh pelanggan. Lalu untuk datanya kita mempunyai data 500. Untuk memproses datanya kita menggunakan aplikasi yang bernama RapidMiner. Lalu dapat kita modelkan juga melalui aplikasi RapidMiner didapat pohon keputusan seperti ini. Setelah pohon keputusan didapatkan, kita dapat mengevaluasi pohon keputusan tersebut. Berdasarkan modeling di atas, dapat dilihat bahwa penjualan sandal di aplikasi Sandalpedia terjadi banyak sekali transaksi dan dapat dilihat pula hasil statistik yang diperoleh saat checkout pembayaran bahwa lebih banyak perempuan yang membeli dibandingkan laki-laki. Untuk deployment-nya sendiri, setelah dibuat programnya dengan mengimplementasikan metode naive Bayes, maka nanti akan didapatkan sebuah akurasi mengenai probabilitas penjualan sandal di aplikasi Sandalpedia, sehingga perusahaan dapat membuat langkah baru untuk meningkatkan penjualan sandal pada aplikasi mereka. Untuk itu, kita langsung saja ke implementasinya. Ini saya sudah siapkan untuk coding-codingannya, tapi belum saya import datanya. Kita import dulu datanya. Nanti saya akan jelaskan satu-satu mengenai codingnya. Nah, ini kan datanya sudah kita import. Lalu kita panggil import nampi asnp ini untuk data numerik. Kalau matplotlib ini untuk memvisualisasikan persebarannya nanti. Lalu kalau import pandas ini untuk memanggil file berformat CSV atau Excel. Lalu kita panggil dataset sama dengan pdread CSV. Nama filenya apa? Kalau di sini nama file saya konsumen Sandalpedia, kita tulis Sandalpedia. Lalu kita ambil variabel x. Variabel x kita ambil kolom kedua dan kolom ketiga. Kolom kedua itu umur dan kolom ketiga itu harga. Kenapa kolom kedua dan ketiga ini? Kenapa bukan di sini? Karena ini bentuknya array. Array kan dimulai dari 0, 1, 2, dan 3. Lalu untuk variabel y sendiri kita ambil dari kolom purchase atau yang ditulis 0 atau 1 tadi. Lalu kita coba tampilkan dulu untuk variabel x-nya. Coba kita tampilkan.
Nah, di sini kita sudah bisa menampilkan untuk variabel X yang kita ambil dari dataset CSV-nya. Lalu kita tampilkan variabel Y-nya. Variabelnya pastinya isinya 010101. Lalu untuk itu setelah kita tampilkan variabel X dan variabel Y-nya, kita pisahkan dari data training dan data testingnya. Untuk itu kita seleksi dulu antara data training dan data testing. Untuk data testing kita ambil ukurannya 0,25 untuk data testingnya sendiri. Setelah itu kita run. Kalau di run berhasil atau tidak ada error, maka programnya berhasil. Lalu kita coba menampilkan data training yang variabel X-nya. Coba kita tampilkan. Seperti ini data trainingnya. Jika tidak ada error berarti programnya baik-baik saja. Setelah kita tampilkan variabel data training yang variabel X, maka kita mencoba menampilkan data training yang variabel Y gantian. Kita tampilkan variabel Y seperti ini 1010 karena tadi kan sudah kita pisah antara data training dan juga data testing. Kalau data testing kan ukurannya 0,25 atau sekitar 3/4. Berarti yang sisanya itu untuk data training karena data testingnya 0,25 ukurannya. Lalu setelah itu kita tampilkan untuk data testingnya, ya tes 010101. Ini untuk data testingnya yang tadi ukurannya 0,25 atau ukurannya 3/4. 3/4 dari sini 0,25 atau 3/4. Setelah itu kita skalakan karena ini kan jaraknya terlalu jauh, 53 ke 144, 32 ke 170, 117 itu kan terlalu jauh. Maka kita skalakan, kita import library standard scaler, lalu kita fitkan X-train-nya dan X-test-nya data training yang variabel X dan juga data testing yang variabel X. Lalu kita jalankan. Jika tidak error berarti program baik-baik saja. Lalu setelah itu kita mencoba menampilkan data training yang sudah kita jadikan skala. Kita tampilkan coba. Nah, ini kan sudah jadi skala. Jaraknya kan nggak terlalu jauh antara 1 dan 2, 0, 1, 0, 0. Ini kan nggak terlalu jauh. Maka itu yang dinamakan kita skalakan. Lalu kita coba tampilkan untuk data testingnya. Data testingnya pun sama. Menskalakan agar datanya tidak terlalu jauh jaraknya. Setelah kita skalakan, kita panggil library naive bias-nya. Di sini saya memakai Gaussian naive bias. Kenapa memakai Gaussian naive bias? Karena kita kan datasetnya kan numerik, jadi kita pakainya Gaussian naive bias. Kita klasifierkan, lalu kita panggil Gaussian naive bias-nya, lalu kita fitkan data trainingnya. Setelah kita fitkan, kita membuat variabel YPRED untuk memprediksi sesuatu yang didapat dari prediksi data testnya atau X testnya. Kita buat prediksinya. Setelah ini dijalankan dulu, jika tidak ada error, kita lanjut ke ini. Setelah membuat prediksinya, setelah berhasil semua tidak ada error, kita jadikan metrik. Jadikan metrik. Maksudnya di sini adalah penggabungan antara kita mengetes data tesnya dengan data yang kita prediksi yang sudah didapat dari sini. Data prediksinya diuji coba dengan data tesnya. Lalu kita tampilkan. Nah, di sini adalah gunanya metrik, confusion metrik untuk menggabungkan. Kita coba print CM. Nah, di sini kan terdapat 794636. Di sini adalah 79 adalah data yang diprediksi benar dan nilainya benar.
79 dan data yang diprediksi salah nilainya salah ada 36 dan data yang diprediksi benar ternyata nilainya salah ada 4 dan data yang diprediksi benar dan nilainya salah ada 6. Setelah ketemu ininya penggabungan metriknya kita hitung, kita hitung probabilitasnya. Kita hitung probabilitasnya, variabel 1 kita masukkan karena ini 79 belum aku ganti jadi 79. Ini variabel 2-nya 36, variabel 3-nya 4, variabel 4-nya 6. Setelah itu kita jalankan. Kita ada error, kita tampilkan hasilnya. Hasilnya adalah 92%. Tingkat akurasi dari probabilitas penjualan sandal di aplikasi Sandalpedia sudah mencapai 92%. Artinya penjualan di aplikasi Sandalpedia terbilang cukup bagus dan apabila merasa kurang dari perusahaan bisa ditingkatkan lagi dengan mengambil keputusan yang kita dapatkan dari probabilitas naive Bayes di sini. Lalu setelah itu kita visualisasikan atau kita lihat persebarannya untuk data trainingnya sendiri. Kita import matplotlib import list.color map ini untuk memanggil agar data bisa kita visualisasikan. Setelah itu kita masukkan title-titelnya atau kita masukkan variabelnya. Untuk variabel umur dan variabel harga untuk X dan Y-nya. X label untuk menjorok ke kanan dan Y label untuk ke atas ke bawah. Lalu judulnya kita buat data training karena kita akan memvisualisasikan untuk data training. Coba kita jalankan. Nah, inilah persebaran data trainingnya. Kalau data training berarti data testingnya kan belum ya, berarti kita buat data testingnya di sini. Hampir sama kita import matplotlibnya untuk memvisualisasikannya. Lalu coba kita jalankan. Nah, di sini kan terlihat persebarannya lebih bagus kan? Ini yang membedakan adalah di sini data training, yang di sini data testing. Seperti itu. Metode yang sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah tutur kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.